Eh, Oke, kita masuk ke video pembelajaran selanjutnya. Di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah menginstal Laravel Voyager. Kali ini kita akan menampilkan data yang data post menggunakan template Bootstrap. Jadi template Bootstrap yang saya gunakan itu Bootstrap 4.1 ya. Jadi kalau misalkan mau browsing dari dokumentasinya di sini, getbootstrap.com, template Bootstrap untuk yang eh, blog. Nah, ini yang saya gunakan untuk template Bootstrap atau template front end yang nanti eh, kita copy ya. Caranya kita view page source saja. Kemudian di Ctrl A, copy. Nah, kita buat di resource. Kemudian view. Di sini saya buat folder baru page atau template. Kemudian saya buat file baru namanya index.glit.php. Kemudian dipaste. Nah, kita akan menggunakan bootstrap-nya dari CDN. Jadi kita rubah terlebih dahulu bootstrap 4 CDN. Nah, ini saya copy CSS-nya, kemudian saya paste. Ini untuk yang bootstrap min CSS. Kemudian ini untuk JavaScript. bootstrap.min.js. Kemudian JavaScript bundle. Sebentar jQuery-nya. Nah, kita gunakan dari resmi saja. Bootstrap 4 CDN. Ini copy untuk jQuery. Untuk JS-nya ada 3 file JS. Kemudian untuk CSS-nya oke, kita coba kita masukkan ke routing. Kita buka folder web.php di folder file web.php di file root. Kemudian untuk indeksnya kita rubah ke folder template. Nama filenya adalah index.
Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, ternyata ini masih ada ini kita ubah terlebih dahulu. Oke, nah ini tampilan template yang akan kita modifikasi, kita rubah datanya menjadi dinamis. Nah, di sini kita akan looping nanti data postnya di bagian. Nah, di sini kita tambahkan saja dari template default-nya di sini. Nah, kita coba cari post slider yang ada di Botsnip. Nah, ini kita ambil untuk bagian div-nya saja, bagian yang di sini. Set bar-nya enggak usah. Kita ambil div-nya saja. Bagian sini. Block shot equals 1. Oke, dari sini berarti. Oke, di sini ada 3 ini, saya copy, saya gabungkan dengan yang ada di index. Nah, saya maunya itu dimunculkan di bawah post title atau di bawah from Firefox. Berarti di atasnya sampel blog post. Nah, saya taruh di sini. Saya rapikan, Ctrl Shift P, beautify, HTML. Kita coba. Nah, ini ada. Ini gambarnya masih belum muncul, post img. CSS-nya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. CSS yang block shot. Untuk CSS yang block shot.
Di sini ada button block shot. Ini kita copy semua dulu saja. Style kita tambahkan. Nah, di sini ada perubahan. Sensitif. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk looping dari data postnya sudah ada. Ini nanti yang kita rubah menjadi dinamis berdasarkan data dari localhost 8000/admin. Jadi untuk bagian postnya kita input dari sini. Sebentar. Password. Oke, passwordnya mungkin nanti saja. Kita akan menampilkan si tabel post. Nah, saya buka database-nya saja langsung. Untuk database-nya tabelnya tabel post. Nah, ini yang akan saya tampilkan, saya display, saya munculkan di sini. Yang pertama, supaya lebih rapi, saya akan membuat controller terlebih dahulu. Saya buat nama controllernya home controller. Nah, home controller sudah dibuat. Di sini saya membuat fungsi index, public function index, untuk menjalankan yang tadi di routing. Jadi kita pindahkan supaya rapi.
Nah, kemudian di sini yang dipanggil adalah controllernya. Home controller index. Nah, di sini kita juga harus membuat model sesuai dengan tabel yang sudah di-generate oleh Laravel Voyager POS. Kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah, kalau nama tabelnya POS huruf kecil dengan diakhiri S, nama objeknya, nama modelnya POS saja. Nah, kalau sudah dibuat si model POS-nya, dia akan tergenerate di model di sini, POS. Kemudian di sini kita bisa use di controllernya, use app model POS. Nah, di sini kita bisa buat variabel POS, kemudian nama kelasnya, nama modelnya, kita gunakan yang all. Sementara all dulu. Kemudian variabel POS ini kita bisa parsing ke view. Kita bisa banyak variabel nanti. Makanya saya buat di sini array. Nah, di template index, di sini di bagian supaya lebih rapi, seharusnya kita nanti kita pisah-pisah, kita buat parsial. Nah, kita buat yang ini, kita taruh di sini terlebih dahulu. Kita buat for each perulangannya. Item yang dikirim adalah POS. Di sini item POS. Nah, si data yang di looping adalah yang ada berapa data tadi kita ada block shotnya. Block shotnya ada 3 data. Nah, kita looping sejumlah ini. Kita cek terlebih dahulu untuk post item postnya. Ini datanya masih statis. Tapi loopingnya nanti sesuai jumlah data yang ada di sini. Ada 4 harusnya. Dan di sini nanti muncul title 1 semua. Oke, home controller does not exist. Nah, di Laravel 8 ini ada perbedaan pemanggilan controller. Jadi di routingnya untuk pemanggilan controller itu tidak seperti ini. Ini standarnya di Laravel 7, 6, 5 ke bawah. Jadi kalau untuk Laravel 8 pemanggilan controllernya tidak seperti ini. Kita cek di dokumentasinya. Kita cek di basic, kemudian controller. Nah, di sini pemanggilan controllernya adalah dengan nama kelas. Misalkan user controller, kelas, koma, di sini metodenya.
Nah, di sini home controller, kemudian parameter keduanya adalah metodenya. Nah, di sini array. Di sini index. Home controller index. Nah, di sini kelas. Nah, di sini tidak perlu home controller class. Use controller, user controller. Nah, ini tetap dicantumkan. Ini harus di use terlebih dahulu. Di sini home controller. Nah, ini di use yang dari sini. HTTP controller. Use app HTTP controller home controller. Nah, di sini sudah di looping sebanyak 4 kali. Tinggal kita sesuaikan di sini yang kita mau cetak adalah accept, title, sama image, mungkin nanti bisa dicetak juga. Kita cetak di index split. Nah, di sini untuk image-nya ini agak berbeda. Yang kita cetak pertama adalah title. Nah, di sini titelnya variabel item post title objeknya, kemudian double brace. Nah, kemudian di bagian sini nih saya delete. Nah, ini artikelnya, ini excerpt atau sinopsis dalam sebuah artikel. Variabel item post excerpt. Oke. Excerpt itu yang ini, excerpt. Kita coba refresh. Nah, ini ada lorem ipsum, sample post, let post, year post. Nah, ini sudah dinamis. Selanjutnya, bagaimana dengan gambar? Gambar ini agak berbeda. Tapi basicnya sama. Gambar ini untuk src-nya. Di sini variabel item post image. Nah, sesuai yang ada di sini, image. Kemudian dia dibungkus dengan kurung. Di sini adalah URL. Sebentar. Kita cek Voyager load image. Voyager load image. Ini seharusnya Voyager image. Dan ini kita kasih double brace. Kita cek. Nah, ini sudah tampil untuk image-nya.
Excerpt-nya juga sudah tampil. Nah, untuk selanjutnya, untuk detail, akan saya bahas di video saya selanjutnya, dan mungkin nanti template-nya sudah lebih rapi. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.